Belum selesai kami berdoa, terdengar rintihan tangis perempuan. Itu tepat ada di atas kepala kami. Teror dan Tersesat di Gunung Merbabu, ditulis oleh @efekkiranti. Linknya ada di deskripsi. Ini sudah di part kedua, jadi teman-teman bisa nonton part pertamanya. Linknya juga ada di deskripsi, jadi tonton dulu ya. Dan kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa, jangan di skip. Jam 3 kurang, akhirnya kami mulai memasak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya, kejadian aneh pun juga menimpa mereka berdua. Hal ini terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun akhirnya memasak sarapan untuk summit nanti. Setelah semuanya datang, kami langsung menyantap nasi liwet dan goreng tempe yang dimasak oleh Rohman. Kemudian sekitar jam 3:30 kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Kami pun menyapa dan menawarkan camilan. Nah, kira-kira ada 6-7 rombongan yang melewati tenda kami. Mungkin rombongan itu mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun akhirnya keluar tenda, melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap, nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4 setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Menuju puncak kami melewati beberapa bukit, naik turun tentunya. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami gak bertemu rombongan yang mendahului pas kami di tenda tadi. Emang sih, beda setengah jam, mungkin mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak. Perlahan-lahan, juga dingin Merbabu mulai kita rasakan. Kami pun istirahat sejenak, memandangi langit yang sangat indah saat itu. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak Merbabu, Puncak Kenteng Songo. Anehnya, kami tidak pernah bertemu para pendaki yang melewati tenda kita tadi. Saya cuma berpikir positif aja, mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke Puncak Syarif. Ya mungkin saja kan. Kami pun akhirnya memasak air panas dan menyantap camilan yang kami bawa, sambil foto-foto. Kemudian lautan awan Merbabu yang sangat indah itu bisa kita nikmati. Dalam hati tak sia-sia diganggu semalaman untuk hal seindah ini. Tak lama rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan camilan, kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Syarif. Trek lumayan cukup terjal, hampir 1 jam kami pun sampai. Nah, ternyata di sana juga sepi, tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas kemana rombongan tadi ya? Sekitar jam 9 kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda, kembali melewati Puncak Kenteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Foto di Tugu dan sempat melipir ke puncak triangulasi, kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda juga. Kurang lebih sekitar jam 11-an. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang lebih jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan akhirnya kami tidur. Lumayan untuk saya yang semalaman cuma tidur setengah jam. Setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pula saat itu. Tak sadar sudah menunjukkan angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dahulu bangun untuk mengabadikan beberapa momen. Nah, nih saya langsung berberes dan packing barang-barang dalam tenda. Saya masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan turun nanti, dan yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3 kurang kami akhirnya makan. Selesai, akhirnya prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp.
Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar. Mungkin sekitar jam 3:30, estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp kurang lebih kira-kira 2 jam dah. Jadi sebelum maghrib kita udah nyampe. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat dan langsung ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Saya pun mengiyakan saja. Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik kok. Lumayanlah rame. Setengah jam kemudian kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat juga. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan untuk menunggu di pos 2. Pada saat itu sudah hampir jam 5. Langit agak gelap dan mendung. Kami akhirnya turun dan menuju ke pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian kami sampai. Langit sudah berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput untuk menunggu Arya. Suasana yang sangat sepi, hanya ada kami. Saya rasa ini pasti sudah ketemu malam. Nih akhirnya saya suruh teman-teman yang lain untuk pakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Kenapa ini bocah? Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan treknya hanya turun kok. Arya hanya diam. Saya coba untuk tanya. Dia hanya geleng-geleng. Mungkin saja kecapean. 15 menit kemudian kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini saya dan Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Saya di depan dan Rama paling belakang. Saya menyusul untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang saya rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher saya tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya saya minta Rama untuk nepuk dan baca doa. Lalu semuanya hilang seketika. Badan saya kembali normal seperti semula. Kami mulai berjalan lagi menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh sih. Saya sebagai pembuka jalan karena headlamp yang saya pakai ini cukup terang. Baru 5 menit kita turun. Lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami mulai panik saat itu. Kenapa ini? Ada apa? Cobaan apa lagi ini? Pertanyaan itu sering muter-muter di kepala. Setelah melihat Arya muntah-muntah, saya mengeluarkan obat thermal blanket karena takutnya ia gejala hipo. Rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya anget. Kami pun memutuskan untuk break. Saya langsung cari tempat yang landai agar bisa istirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu, Arya mengucapkan sepatah kata, "Semangat." Seketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi. Aneh, Arya yang tadinya lemas dan pucat kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Saya masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 dan pos 1 ini merupakan hutan yang amat sangat lebat. Dengan jalan setapak dan tak terlalu lebar ini, kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Saya ngerasa banyak mata di arah kegelapan yang jauh di sana melihat kami. Sebelum melewati pos Simpang Macan, Roman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti karena saya ada di depan. Saya coba untuk senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan. Ketika saya senterin, nih bener nih, saya lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Nih lagi-lagi saya kira itu hanya cahaya bulan. Tapi perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah ke pohon yang lain. Set. Perlahan saya perhatiin dan ternyata iya, itu adalah pocong. Beneran, itu adalah pocong. Mukanya nggak jelas sih, karena jaraknya lumayan jauh. Saya pun akhirnya kaget dan langsung teriak meminta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan saya mendadak gemetar, jantungku berdetuk, dan tentu tak lama dari situ pos Simpang Macan terlihat. Arya minta break sebentar. Saya iyakan saja nih, asal jangan terlalu lama. Pikiran saya semakin kacau saat itu.
mikirin pocong, mikirin Arya, dan juga perjalanan yang sudah cukup gelap ini. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break. Mungkin sudah habis nih energi. Akhirnya saya merasakan hal yang ganjil untuk kesekian kalinya. Di depan ada percabangan jalan. Padahal ini jelas nih, ketika naik gak ada loh. Saya ini bingung memilih jalan yang mana. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih ke arah kanan. Karena kami berpikir jurang ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun saat itu. Saya coba untuk berpikir jernih dan menghibur diri sendiri. Dan akhirnya kita masih tetap memilih ke arah kanan. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa saat itu. Kami sepanjang perjalanan terus mengobrol agar suasana menjadi hangat. Saya cek nih, udah jam 7. Saya berpikir karena belum terlalu malam, jadi tidak mesti terburu-buru untuk mencapai base camp. Singkat cerita, saya ngerasa ada yang ganjal. Saya ngerasa hampir 1 jam, tapi anehnya nih gak sampai-sampai. Padahal nih, kalau di logika, naik dari pos 1 ke Simpang Macan itu kurang lebih 1 jam. Untuk memastikan, saya ambil tali, prusik, dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu, saya lanjut jalan. Saya ingat benar ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya, jam saya balik lagi ke jam 7. Ketika saya tanya ke teman-teman, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya saya mikir ini mungkin salah lihat. Tapi ternyata ketika saya jalan lagi, saya nemuin pohon yang ada tali prusiknya. Aneh, bener-bener aneh. Dan bener-bener tali yang saya tandain ke pohon ini bener, itu adalah tali saya. Saya bener-bener kaget saat itu. Tapi saya coba untuk pendam sendiri. Saya takut untuk cerita sama teman-teman. Saya mencoba berdoa dan meminta perlindungan. Kami pun lanjut selang 15 menit. Saya coba absen teman-teman yang lain dan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik. Saya ulang sampai 2 kali dan memang masih nyaut semuanya. Saya merasa aman. Tak lama, saya berhitung. Rama minta rolling posisi. Dia minta untuk saya jaga di belakang. Saya tanya kenapa. Dia cuma geleng-geleng kepala. Ya udah deh, oke. Saya pun di belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan saya yang gak karuan. Saya cek kembali jam. Ternyata saat itu sudah jam 8. Berarti ini sudah hampir 1 jam. Pos 1 masih belum terlihat. Saya mulai ngerasa paling gelisah saat itu. Saya terus berjalan dengan pikiran yang amat sangat kacau. Dan lagi saya ngelewatin pohon yang saya tandain lagi. Break. Saya minta break. Saat itu pikiran sudah makin kacau. Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat jangan di sini. Dengan nada tinggi dia teriak. Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Jika cari tempat yang aman dong. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti mematung. Saya penasaran. Saya tanya Rama. Ketika saya senter ke depan, ternyata itu jurang. Kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik karena lari ke atas menghindari jurang. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang itu. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun akhirnya break sebentar. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan minta perlindungan lagi-lagi kepada Yang Maha Kuasa. Belum selesai kami berdoa, terdengar rintihan tangis perempuan. Itu tepat ada di atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, benar, ternyata ada sosok perempuan bergelantung terbalik dengan wajahnya yang hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kami lari ketakutan saat itu. Saya dan Rama coba menenangkan. Saya dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Saya pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan ini. Saya cek nih, jam sudah menunjukkan 9 malam. Kami jalan beriringan, sejajar, tak ada yang paling depan dan juga tak ada yang paling belakang.
Selama perjalanan, kami mengalami gangguan yang amat sangat parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan juga ditampak sosok yang menyeramkan. Rama dan saya tetap mencoba untuk cuek. Saya terus berdoa dan berdoa, hingga akhirnya lagi-lagi kami bertemu dengan pohon yang pernah saya tandain sebelumnya. Sial, benar-benar sial kali ini. Saya benar-benar pasrah saat itu. Kami minta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan ini. Entah kenapa juga, di situ saya berpikir untuk masuk ke dalam semak-semak dekat pohon yang saya tandain tadi. Ketika saya masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Ketika kami susuri, tak lama ternyata itu pos 1. Akhirnya kami sampai di pos 1. Lega juga akhirnya sampai. Kami akhirnya memutuskan untuk istirahat. 5 menit kami duduk, kami putuskan untuk jalan kembali. Nah, sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet di tengah hutan. Entah kenapa saya ngerasa kembali bersemangat. Semua berjalan lancar, tak ada gangguan sama sekali. Akhirnya dalam persimpangan menuju base camp, terlihat kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran sudah tidak ada orang. Akhirnya kami melipir ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu sudah jam 11 malam. Karena melihat kami yang sudah gak karuan itu, ibu pemilik warung ternyata menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan. Lumayanlah, biar gak begitu bau-bau banget. Setelah mandi dan bersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama yang lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan yang di tenda. Dia merasa kalau tenda yang ia tempati itu terasa digoyang-goyang dan dipukul-pukul. Kemudian ia mendengar suara geraman dari arah kanan semak. Lain hal dengan Arya, teman setenda Aris. Kata Arya ini merasa kalau sempat erep-erep atau ketindihan. Ia merasa berteriak tapi suaranya ini tak keluar. Selain itu, Arya merasa kalau ada yang memainkan trash bag. Roman pun ikut bercerita, sepanjang malam sebenarnya ia tidak bisa tidur. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang manggil-manggil namanya. Selain itu, ia juga merasa ada bayangan hitam besar keluar dari tenda. Bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, ini di balik diamnya Rama, ternyata ia juga punya segudang cerita. Dari awal mula pendakian, sebenarnya ia merasa sudah tidak enak. Sebelum pos 2 misalnya, dia melihat nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat di tenda, ia juga merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan, sebenarnya ia juga tidak tidur terlalu pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah itu ilusi atau mimpi belaka. Dia juga kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area itu. Namun nenek itu tak kunjung menjawab hingga akhirnya nenek itu menghilang dan tertawa melengking dengan keras. Mungkin teman-teman bisa ngerasain ya. Mendengar Rama bertemu dengan nenek, saya pun akhirnya bertanya karakteristiknya seperti apa nenek itu. Ternyata saya dan Rama bertemu dengan sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan, bukan tanpa alasan, karena dia paling belakang. Pada saat berhitung, harusnya dia menjadi orang terakhir atau kelima. Namun ketika ia teriak 5, di belakangnya pun ada yang mengikut hitungan 6. Ia pun memastikan lagi ketika berhitung kedua. Pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti ke 6. Rama mengatakan kalau suara itu seperti suara perempuan anak-anak. Tibalah giliran saya bercerita. Saya bercerita apa yang saya alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu dari warung itu bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah larut malam. Kemudian saya pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya-tanya, berapa jumlah kami dan naik hari apa? Saya menjawab 5 dan naik hari Kamis atau malam Jumat.
Si ibu itu geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil dan naik malam Jumat itu rawan diganggu. Pantas saja, seperti apa yang diucapkan Mas Andri, kami pun diganggu. Sebenarnya kami di sini tuh mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda yang berlebihan. Ibu warung itu kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami pun setuju. Ternyata di dalam cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesok harinya. Karena badan sudah kelelahan, kami pun tertidur lelap. Singkat cerita, kami bangun tepat di jam 8. Beberapa rombongan pendaki sudah ramai yang bersiap untuk mendaki. Saya kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke terminal Boyolali. Namun ternyata di sana sinyal sangat sulit. Setelah mencari-cari, sekitar 10 menit kemudian saya bertemu Mas Andri. Beliau baru beres mengantarkan rombongan pendaki. Saya pun meminta untuk diantarkan ke terminal. Namun ternyata bis menuju Bandung ada sekitar jam 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan saja. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke base camp, kami akhirnya memutuskan untuk turun. Mas Andri pun bertanya kenapa kami terlambat turun, dan sebenarnya beliau sudah standby dari kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Saya pun bercerita kalau kami mengalami gangguan. Jawab Mas Andri sama seperti apa yang dikatakan ibu warung itu. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun istirahat, ngobrol, ngalor ngidul gak jelas. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Tak lama kemudian kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang-barang di bagasi, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal yang ganjil lagi, saya mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Saya pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket dan menuju ke bis. Kami menyempatkan diri untuk makan soto di depan loket bis itu. Tak lama kemudian, selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi ini berbanding terbalik dengan pada kami berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus, padahal kami membeli tiket dengan tiket bis yang harganya sama. Ya sudahlah, tak jadi masalah. Yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, saya pun terbangun dan ternyata bis sudah di daerah Jawa Barat. Saya memutuskan untuk tidur lagi karena badan memang udah amat sangat lemes. Ketika tidur, saya mimpi bertemu dengan nenek-nenek itu lagi dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi, dia hanya tertawa sambil melotot. Saya pun bertanya, "Kenapa, Nek? Apa yang salah dari kami? Mengapa hanya saya yang diteror semalaman?" Kemudian ia berhenti tertawa, lalu menggelengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan kalau kami sudah tidak sopan. Kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan yang fatal dengan mengotori areanya. Kenapa cuma saya? Dia menjawab karena penunggu di sana suka dengan aura yang saya punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan saya terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Akhirnya saya minum. Saya matiin musik di handset. Tak lama ada yang berbisik, "Kau sudah aku peringatkan." Suara tersebut jelas-jelas saya dengarkan. Dalam hati saya berdoa sebisanya. Saya pun akhirnya gak bisa tidur. Saya terus-terusan merenung dan meminta maaf. Kalau emang ada kesalahan, saya minta maaf. Namun akhirnya saya tertidur juga saat itu. Singkat cerita, kami sampai di Bandung. Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman, Rama dan saya satu kosan. Jadi kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, saya pun langsung masuk kamar. Rama di kamar mandi untuk membersihkan. Kondisi kosan saat itu sepi. Tumben biasanya ramai 24 jam. Ketika saya baru melangkah untuk masuk ke kamar, saya pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Saya coba teriak tapi juga gak keluar suaranya. Saya berharap Rama melihat saya saat itu jatuh. Saya pun seperti tertidur, lelap dan gak tahu apa yang terjadi. Gak bisa ngelihat apapun.
tiba-tiba saya melihat cahaya di depan. Saya coba untuk menggapainya. Cahaya itu semakin jauh. Saya terus lari dan lari, hingga akhirnya saya berhasil mencapai cahaya itu. Seketika saya bangun dan di samping sudah ada Rama. Ketika saya bangun, dia pun menggerutu kesel. Katanya, "Ngapain kamu tidur di depan pintu?" Menurut pengakuan Rama, ketika saya diseret masuk ke kamar, badan saya enteng banget. Katanya saya juga ngigau, pengen pulang gitu. Karena hal itu makanya Rama gak langsung tidur. Saya pun memutuskan untuk ganti baju dan membersihkan diri. Setelah itu akhirnya saya bisa tidur. Singkat cerita, karena saya tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame, sekitar jam 10 saya matiin lampu TV menuju tidur. Ketika saya hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping ada yang berbisik, "Jangan tidur mas, jangan tidur." Sontak saat itu aku kaget dan duduk kembali. Saya coba anggap itu sebagai ilusi saja karena emang di lorong atas masih ramai banyak orang kok. Saya dengar mereka lagi ngobrol. Saya pun bengong memandang langit-langit. Saya bilang dalam hati, kalau ini memang gangguannya, saya minta tolong nyalain TV dan lampunya. Akhirnya lampu dan TV tiba-tiba nyala. Saya langsung lari, ngungsi ke kamar temen. Dia cuma tawa-tawa ketika dia ngerti kalau saya cerita habis diganggu. Masa takut sama beginian? Gayanya so idi. Saya cerita kalau ini bukan biasa, ini beda, energinya parah. Saya benar-benar ketakutan saat itu. Benar. Beberapa hari kemudian saya terus-terusan diganggu. Akhirnya saya mutusin untuk pulang kampung, ketemu sama om saya yang ngerti hal-hal yang beginian. Saya langsung dibawa ke guru spiritualnya dan emang kenal juga nih saya. Sebut saja Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya kenapa saya bisa seperti ini. Saya pun cerita sedetail-detailnya tentang apa yang saya lalui. Seperti apa yang dikatakan Mas Andri, saya pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu saya disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bungaan dan sajen. Anehnya, kopi yang setengah itu tiba-tiba habis seperti ada yang minum. Saya pun bengong lihatnya. Kang Iwa kemudian meminta saya untuk membaca amalan-amalan yang diberikannya. Setelah membaca amalan itu, badan saya langsung seperti terbakar. Saya teriak sekencang-kencangnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher saya. Ia pun membacakan doa. 10 menit berlalu. Akhirnya saya kembali normal. Tapi badan saat itu lemes banget. Untuk berdiri saja sepertinya susah. Kang Iwa menjelaskan kenapa saya bisa seperti ini. Karena ada penunggu yang merasa tertarik dengan aura yang kamu punya. Ia pun menambahkan kalau saya tersesat karena perilaku teman-teman saya yang tentunya kurang sopan itu. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh saya berasa normal kembali. Akhir teror yang selama ini saya alami berakhir sudah. Keadaan menjadi normal dan ini bisa bahan evaluasi saya untuk berbenah. Dan selalu ingat kalau kita itu hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari situ, seperti yang saya tulis di awal, cerita ini bertujuan sebagai pengingat saya, khususnya ya, jika ingin berpergian kemanapun harus sopan dan santun. Sebagai tamu, kita memang harus menghargai segala sesuatu kearifan lokal yang ada di sana. Dan tentu, terakhir, sebagai penutup, semoga tulisan ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian semuanya. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan juga membaca tulisan dari @efekkiranti. Linknya ada di deskripsi, jadi buat teman-teman bisa dilihat tulisan lainnya. Cerita ini sudah selesai, semoga bisa diambil hikmahnya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih, jangan lupa komentar dan sisipkan asal kota kalian. Terima kasih, sampai jumpa.